Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam untuk kelas 10 SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang indahnya persaudaraan atau ukhuwah ya. Dalam bahasa Arabnya, persaudaraan itu disebut dengan ukhuwah. Baik. Nah, tentang persaudaraan ini salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Ibu akan bacakan ayat Al-Qur'annya. Silahkan diikuti atau didengarkan, nanti diulangi. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kita terjemahkan secara perkata ayat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, bersaudara. Fa'aslihu, maka damaikanlah oleh kalian, baina, di antara, akhawaikum, kedua saudaramu yang berselisih, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian semua turhamun, dirahmati atau diberikan kasih sayang, mendapatkan rahmat ya. Baik, itu terjemahan secara perkata. Sekarang mari kita terjemahkan secara global. Artinya berikut: sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kali ini pembahasannya sedikit ya, pembahasan ayatnya sedikit. Nanti di hadisnya insya Allah ada 2 hadis. Sekarang mari kita kaji tajwidnya. Yang pertama, innama, inna. Ini mungkin sudah tidak asing, sudah banyak yang tahu. Inna, nun bertasydid disebut dengan gunnah. Dibacanya ditekan gunnah, yaitu 2 harokat inna. Begitu ya, gunnah. Selanjutnya al-mu'minuna, al. Di sini ada alif lam, dibaca jelas, yaitu disebut dengan alif lam qamariyah. Ada dibacanya jelas, berbeda dengan alif lam syamsiyah. Selanjutnya al-mu'minuna, mu'minuna, ini ada wawu, yang mana huruf waw ini mati, sebelumnya ada harokat dhammah. Ini disebut dengan mad tabi'i. Dibacanya 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Selanjutnya ikhwatu fa. Nih ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf fa, dibacanya didengungkan.
dan disebut dengan ikhfa. Ikhfanya termasuk ikhfa ausat atau ikhfa yang tengah-tengah, tidak terlalu dengung dan tidak terlalu dekat. Ikhwatu fa'aslihu, begitu ya. Selanjutnya sama seperti di atas, ada wawu yang sebelumnya harokat, ada harokat dhammah. Ini disebut dengan mad tabi'i. Yang tadi ini ikhfa, ini mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Baina. Nah, di sini ada ya sebelum harokat fathah, disebut dengan lin, madlin ya. Oke, selanjutnya akhawaikum, sama ini akhawai ini sama madlin. Selanjutnya akhawaikum wa, ini ada mim mati bertemu dengan huruf waw, disebut dengan izhar syafawi. Ini termasuk hukum bacaan mim mati, yang mana ada 3. Hukum bacaan mim mati ada 3. Mim mati bertemu dengan tanwin hukumnya ada 3. Pertama izhar syafawi, kedua idgham mislain, atau biasa disebut dengan idgham mimi. Yang ketiga ikhfa syafawi. Nih, ikhfa syafawi ini hurufnya hanya ada 1 ba. Jika ada mim mati atau tanwin, maaf ini ya, mim mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, disebut dengan ikhfa syafawi. Jika ada mim mati bertemu dengan huruf mim lagi, disebut dengan idgham mislain atau idgham mimi. Selain mim dan ba, jika ada huruf mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu disebut dengan izhar syafawi. Baik, selanjutnya wattaqu, ini sama ya, ku sama dengan di atas, mad tabi'i. Kemudian la'allakum, la bertasydid, musyaddad, kum ta, mim mati bertemu dengan ta. Lihat yang di sini, mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, disebut dengan izhar syafawi. Baik, terakhir turhamun. Nah, ini karena di akhir kalimat, matobinya di akhir kalimat disebut dengan mad arid li sukun. Baik, penjelasan tajwidnya sudah cukup. Selanjutnya kita kaji apa isi kandungan dari ayat yang tadi sudah Ibu bacakan. Pertama, ayat ini merupakan rangkaian ayat akhlak yang harus menjadi landasan dalam menata keluarga dan masyarakat. Tentang akhlak ya, mukmin dengan mukmin itu adalah bersaudara, berarti rasa persaudaraan tentang akhlak, rasa saling satu jiwa, satu hati, saling tolong menolong. Selanjutnya, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan antar sesama orang beriman itu bersaudara. Jadi kita sesama orang beriman, sesama orang muslim adalah bersaudara. Maksud saudara di sini bukan berarti adik kakak, tetapi saudara karena satu iman dan saudara karena sama-sama keturunan Nabi Adam ya. Selanjutnya, penggunaan kata innama memberi isyarat yang jelas bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa antar sesama muslim itu bersaudara.
sehingga semua pihak tidak menginginkan terjadi hal-hal yang dapat merusak persaudaraan yang telah dijalin dengan baik. Kita semua sudah tahu mukmin muslim itu adalah saudara. Kita sudah mengetahuinya, tapi dalam kehidupan sehari-hari ego yang susah ya untuk saling rasa satu hati satu jiwanya. Tinggal itu yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah ini harus dijalin secara kokoh dan kuat sehingga pihak lain akan segan atau gentar menghadapi umat Islam, tidak terpecah belah begitu ya. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah jangan sampai dimaknai secara sempit sehingga dalam tata pergaulan internasional umat Islam hanya mengutamakan umatnya sendiri tanpa mau peduli kepada umat lain. Jangan sampai karena adanya ukhuwah Islamiyah ini kita menganggap bahwa contohnya kita berada di luar negeri dan menganggap musuh terhadap orang lain, tapi kita tetap harus melihat persaudaraan sama manusia begitu ya. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah bersanding erat dengan ukhuwah wataniyah yang artinya yakni persaudaraan sesama bangsa atau negara. Watan itu artinya tanah air ya, negara. Dan ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan yang dijalin karena sama-sama sebagai makhluk Allah. Basyariyah itu makhluk Allah atau bisa disebut dengan manusia. Kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia. Melalui 3 tali persaudaraan ini, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah, umat Islam akan mampu menebarkan kedamaian untuk semua. Selanjutnya, penggunaan kata ukhuwah biasanya digunakan untuk persaudaraan bukan sekandung, bukan ikhwanun, memberikan isyarat jelas bahwa persaudaraan terjalin antar sesama muslim bermakna ganda. Yang pertama, maknanya itu didasari iman atau akidah. Iman kepercayaan ya, atau akidah sama-sama mengesahkan Allah. Ini pondasi yang pertama, maksud dari ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu persaudaraan satu keturunan, meski bukan makna hakiki. Arti satu keturunan di sini bukan berarti adik kakak, tapi maksudnya satu keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Kita semua adalah anak cucunya Nabi Adam alaihi salam ya. Nah, maka sama-sama kita anak cucu Nabi Adam, sama-sama manusia terbuat dari tanah, sama-sama orang muslim dan lain-lain. Makanya kita harus saling mempunyai rasa saling memiliki. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Bagaimana kalau kita sudah betul-betul memahami ayat tersebut dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Dimanapun kita berada, jaga selalu tali persaudaraan. Yang kedua, memahami Islam secara utuh atau kafah ya. Kafah itu sempurna, kafah secara sempurna. Bagian ajaran Islam yang masuk furu dan usul, atau maksudnya furu itu cabang, usul itu pokok atau mana masalah prinsip dan cabang. Kita tidak hanya mendebatkan masalah furu atau pokok, tetapi kita lihat semuanya, kita satu akidah, satu iman begitu ya. Selanjutnya, menjauhi sikap fanatisme. Arti fanatisme itu fanatik ya, atau merasa benar pada golongannya sendiri. Selanjutnya, sebagai umat Islam kita harus menunjukkan bahwa Islam itu indah dan kompatibel dalam tata pergaulan bermasyarakat, berbangsa, serta tata hubungan internasional, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebagaimana dulu beliau waktu dari Mekah ke Madinah waktu hijrah, beliau sangat toleransi, beliau sangat
menjalani ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah, wataniyah ataupun basariyah. Kita lihat contohnya kepada Nabi kita Muhammad ya, semoga kita bisa mencontoh beliau. Selanjutnya, cepat tanggap dalam mengatasi perselisihan yang masih kecil agar tidak meluas dalam skala yang masif. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa faslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah oleh kalian di antara dua saudara kalian yang berselisih. Kenapa di situ disebutkan dua? Itu bermakna bahwa dua saja harus kita damaikan, apalagi kalau banyak gitu. Sebelum besar perselisihannya, sebelum banyak yang berselisih, nah makanya kalau ada dua orang yang berselisih, dari yang terkecil dulu harus kita damaikan. Nah, selanjutnya terus menumbuhkan persaudaraan internal umat Islam. Internal itu di dalam ya, dalam umat Islam yang sejati antara umat Islam dengan agama lain dan antar sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang, termasuk jiwa yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya, Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.